Sobat Milenial dan Gen Z, balik lagi di program Ngobrol Seru bersama saya Santi Dewi, jurnalis di DN Times yang berbasis di Jakarta. Nah, saat ini saya pengen mengenalkan kalian lebih dalam terhadap sosok Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Mas Herianto, yang rupanya merupakan mahasiswa semester 9 Universitas Mataram dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gitu ya, Mas Herianto ya? Benar, Mas. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, kok Sumatera Barat, jadi kalau selip nih lidahnya. Jadi kalau boleh diceritain nih Mas Herianto, kenapa berminat untuk terjun ke dunia aktivisme? Iya, saya izin jawab ya. Pada dasarnya kan semenjak tahun 2020 saya masuk di Universitas Mataram. Itu mengambil jurusan Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, dan mulai berkecimpung di dunia aktivis, yaitu pada tahun 2021. Jadi 2020-nya memang berapa fokus di akademik karena saat itu COVID, dan 2021 mulai masuk di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian tahun 2022 saya masuk di DPM-nya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi dua lembaga eksekutif dan legislatif itu pernah saya berproses di sana, dan posisi alhamdulillah pernah jadi dirjen dan pernah jadi ketua komisi. Dan berkecimpung tahun 2023 alhamdulillah kepilih menjadi ketua BEM Fakultas Pertanian. Saat itu kan yang namanya demokrasi di kampus tidak jauh cerminan dari demokrasi bangsa kita, yaitu pemilihan raya namanya. Namun kadar Allah saya kepilih dengan secara aklamasi di BEM Fakultas Pertanian. Setelah ngurus beberapa pendidikan karena mandatnya orang tua, saat itu ada niatan untuk kuliah melanjut perjenjangan di luar negeri. Rencana itu mau ke Jepang karena ada MOU-nya dengan Fakultas Pertanian. Namun masyarakat di kampus itu meminta saya lagi naik di tingkat universitasnya karena dirasa di kontribusi di fakultas cukup baik dan mau dilanjutin di tingkat univ. Sehingga mencalonkan dirilah di tingkat univ. Alhamdulillah dengan calon diri ternyata sebenarnya demokrasi di tingkat univ itu jauh lebih besar konfliknya ketimbang di fakultas. Tapi setelah saya maju dengan pasangan saya naik aklamasi lagi. Artinya tidak ada lawan untuk bertarung di demokrasi kampus. Kepilih. Waktu itu yang dijanjikan programnya apa untuk masyarakat Sivitas Universitas Mataram sehingga bisa terpilih jadi presiden BEM ya? Saya bertajuk Kabinet Darah Juang namanya. Kabinet Darah Juang karena posisi saat itu transisinya rektor dari era yang lama menjadi era yang baru, dan pergerakan di sana NTB agak kurang masif. Sehingga Darah Juang mengambil filosofi dari lagunya Darah Juang, itu akan menyelogankan bahwa konteks anak muda, anak-anak mahasiswa itu harus mempunyai darah-darah dalam perjuangan, dalam perlawanan sebagainya, termasuk berjuang bukan hanya melalui konteks jalan tadi kan saya bilang, ada berjuang mulai dari pemikirannya, berjuang dari tulisannya, program-program yang ditawarkan untuk kemajuan bangsa dan kampus itu tidak terlepas dari konteks mahasiswa dan anak muda itu sendiri saat itu. Apa sih strateginya atau lobby-lobby yang perlu dilakukan gitu Mas Herianto untuk bisa naik jadi presiden BEM di kampus? Kira-kira apa perlu misalnya, kan kalau ngelihat skop yang lebih besar di dunia politik kita gitu ya, perlu ada pendekatan mungkin bagi-bagi sesuatu gitu, atau enggak saya bisa menawarkan dengan program sehingga saya bisa dapat suara Sivitas di kampus Universitas Mataram ini? Ya, kalau cerminannya ya kampus dianggap sebagai laboratoriumnya demokrasi. Jadi tingkat fakultas itu sering dianggap juga gubernur. Karena bercermin dari miniatur negara kita ada presiden, ada menteri, kemudian ada di tingkat daerah itu gubernur, bupati dan sebagainya. Nah, kita di Universitas Mataram tingkat unipnya itu disebut Presma. Presma, kemudian ada nanti menteri-menterinya. Di tingkat fakultas itu sering disebut sebagai gubernur. Nanti di bawah gubernur ada ketua-ketua himpunan, itu sering dianggap bupati atau wali kota. Nah, sehingga strukturnya di sana ya tidak jauh dengan demokrasi negara kita. Artinya ada potensi program-program yang kita tawarkan, visi misi yang relevan dengan perkembangan kampus. Kemudian ke arah mana kita bawa visi misi kita itu kita tawarkan ke masyarakat secara umum. Nah, dalam konteks itulah pendekatan-pendekatan itu dilihat oleh mahasiswa. Nah, namun ada seniornya kan di kampus itu ada beberapa organisasi mahasiswa atau UKM. Nah, kalau negara kita kan ada beberapa ormek-ormek, parpol-parpol. Nah, cara kita mencalonkan diri sebagai
pimpinan di kampus itu, kita mulai solisasi ke beberapa ketua-ketua ormawa. Ketua-ketua ormawa tawarkan siapa yang akan mengusung saya masuk ke koalisi saya. Masuk koalisi, ini tawaran saya, ini program misi saya, ketika kita menang, posisi ini teman-teman. Nah, itu ada MOU-nya kerjasamanya. Dan itulah alhamdulillah, namun dengan baiknya etikat kita, visi misi kita, saya secara aklamasi kepilih di Universitas Mataram. Masih ingat nggak berapa persen suara dari Sivitas Universitas Mataram yang memilih Mas Herianto waktu itu? Kalau secara pemiranya ya, kalau secara pendataan kita dari angkatan lama maupun angkatan baru itu total mahasiswanya 32.000 mahasiswa. Namun seangkatan itu ada 11.000 mahasiswa. Nah, secara konteks pemira ada namanya, kalau KPU-nya, kalau di kampus itu namanya KPRM. Kalau Bawaslu-nya di negara kita itu kalau di kampus Bawaslu namanya. Bawasra. Jadi ada KPRM, ada Bawasla. KPRM ini penyelenggara bagaimana pencalonan, demokrasi dan sebagainya. Bawasranya ini mengawasin bagaimana kebijakan KPRM. Dan saat itu saya mengantarkan pemberkasan pencalonan sampai rentan waktu yang telah ditentukan KPU. Sampai sana tidak ada calon yang lain maju. Jadi calon tunggal? Calon tunggal, makanya naik secara aklamasi. Calon tunggal. Oke. Lalu ceritanya dari Presiden BEM di kampus, dari Mataram, naik hingga ke BEM seluruh Indonesia itu gimana? Nah, ceritanya karena BMS ini adalah aliansinya kampus-kampus di setiap seluruh Indonesia, ini tingkatnya nasional. Nah, sehingga dari presentasi kampus-kampus itu bermusyawarah namanya, atau Munas sering disebut. Di Munas itu ada berapa tahapan. Pertama ada pengenalan, kemudian ada pembahasan ADRT atau SOP-nya, kemudian ada LPG-an dari presma-presma sebelumnya, baru fase pemilihan. Nah, saya ingat itu saya kepilih di Tanah Riau, kampus Unri ya, bulan Mei. Itu malam Jumat, karena Sabtu Minggunya itu field trip ya. Dan saya kepilihnya itu hampir mau menjelang subuh, saking alotnya dinamika saat itu. Nah, sistem pemilihan di BMSI ini, jadi dia pakai sistem perwilayah. Kita ada 7 wilayah, yang hadir saat itu adalah ada 119 kampus, dibagi per wilayah-wilayahnya. Jadi wilayah ini berkonsolidasi dengan kampusnya, siapa yang paling besar suaranya, itu memperwakilkan suara wilayahnya. Misal dalam wilayah 1, ada yang calon A, calon B, mana suara yang besar, misal calon A, itu yang dipresentasikan ke depan untuk suaranya. Jadi waktu itu dapat suara dari berapa wilayah berarti? Saya dapat suara dari wilayah itu ada 5 wilayah. Lawan saya dari kampus UNY saat itu ada 2 wilayah. Berapa lama kalau koordinator BMSI menjabat? Kalau kita karena berstatus aliansi yang terikat dengan kampus itu cuma 1 tahun. Karena status di BMS itu adalah pernah menjadi presma di kampus. Jadi pimpinan di kampus itulah yang beraliansi di BMSI. Sebenarnya saya penasaran gini Mas Herianto, karena kan kalau ngelihat pas lagi aksi gitu ya, itu ada semacam kayak faksi-faksinya. Jadi ini BMSI misalnya Nusantara kalau yang saya tahu ya, lalu kemudian ada BMSI yang lain. Jadi sebenarnya ini semula satu kubu lalu pecah atau gimana? Ya, sebenarnya itu presentasi aliansi memang banyak mahasiswa. Namun itu tidak menyangkatkan kita dalam bergerak karena kita sama-sama status mahasiswa. Namun kan jalan-jalan kita berbeda. Satu sisi misal kita mau ke Jakarta, kita dari NTB, kita dari Bali, kita dari Sulawesi, kita dari Jogja, itu beda-beda jalur. Namun satu tujuan. Nah, begitu juga gerakan-gerakan mahasiswa hari ini. Berbeda aliansi presentasi tidak menghalangi kita dalam bergerak. Ketika tujuan kita sama, visi misi kita sama, kita akan ngumpul semua. Makanya di jalan selalu bersatu. Tapi kalau saya tidak salah, kalau di media sosial itu terbentuk persepsi kalau BMSI Nusantara condong lebih mendekat ke pihak penguasa. Apa persepsi itu betul? Ya, kalau saya menganggap dari mahasiswa itu mungkin sebuah narasi untuk meredam bagaimana keberpihakan mahasiswa. Namun dalam konteks di luar itu saya kurang tahu ya, tidak berkompeten berbicara itu. Seharusnya kan orang yang
di dalam itu yang berbicara. Karena status saya sekarang sebagai koordinator BMSI, jadi wewenang saya adalah berbicara sebagai bagaimana BMSI itu sendiri dan bagaimana status mahasiswa. Dan kalau kita sebagai mahasiswa memandang itu hal-hal yang wajar saya. Jadi posisi BMSI ini dengan penguasa yang saat ini berkuasa itu bagaimana? Apakah sebagai pengawas atau apa? Intinya prinsip yang kita selalu pegang di aliansi BMSI ini adalah bahwa mahasiswa adalah presentasi sebagai pengontrol demokrasi kita. Kita tidak boleh berada di posisi kanan, kita tidak boleh berada di posisi kiri. Mahasiswa selalu berada sebagai penengah, artinya menyeimbangkan bagaimana sistem demokrasi kita. Ketika hal ada yang baik, kita akan mendukung. Ketika hal yang buruk, kita akan melawan. Sehingga sistem demokrasi kita seimbang dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Banyak juga yang penasaran sebenarnya pendanaan untuk operasional kalian sehari-hari ini bersumber dari mana sih? Atau jangan-jangan mungkin ada sumbangan atau CSR dari politisi-politisi tertentu masuk ke BMSI? Kalau kita alhamdulillah, inilah makanya kenapa mahasiswa dianggap sebagai kaum intelektual, kaum idealisme, karena masih terikat dengan yang instansi kampus. Berbeda dengan organisasi-organisasi lain, barangkali mungkin dananya dari mana. Namun kalau kita kan masih terikat dari kampus. Jadi kampus mempunyai kewajiban. Kita di BEM Unra misal contohnya, kita selama 1 periode itu dikasih dana BEM 50 juta. 50 juta itu digunakan untuk melanjutkan program-program bagaimana menunjang IKU dan perkembangan kampus. Nah, sehingga kita banyak program misal di Kementerian PSDM bagaimana cara melahirkan pemberdayaan mahasiswa, begitu juga dengan kementerian-kementerian lain bagaimana bisa membuat kreasi, kreativitas, inovasi dan sebagainya, itu kita gunakan dana itu. Nah, sehingga kita berkumpul di aliansi, kita menggunakan alokasi dari kampus ini yang punya kewajiban. Jadi kita ada alokasi uang perjalanan, ada alokasi uang program, kita ada Kementerian Sospol, dia pasti punya program tentang aksi. Jadi aksi itu masuk program dia, karena untuk mengontrol kebijakan. Jadi dia ada dana khususnya dari bantuan kampus tadi. Termasuk aksi yang terjadi pekan ini? Termasuk pekan ini. Jadi kita aksi ini itu adalah iuran dari setiap instansi. Jadi makanya kita konsolidasi, semakin banyak instansi yang bergabung, semakin banyak uang yang kita kumpulkan. Tapi kan kalau dilihat di media sosial tuh kalian juga membuka satu rekening khusus di mana terbuka untuk masyarakat biasa menyumbang gitu. Itu memang dibolehkan, yang pertama. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawabannya? Ada laporan keuangannya nggak dipakai buat apa saja? Nah, kalau terkait konteks itu tergantung kesepakatan konsolidasi saat itu. Kalau memang konsolidasi sepakat saat itu membuka rekening buat umum, sehingga masyarakat yang berpihak bisa menyumbang, itu bisa saja. Namun nanti ada pelaporannya. Ada pelaporan sehingga masyarakat tidak menganggap bahwa udah membantu dan sebagainya, uangnya kemana? Itu kan jadi pertanyaan. Sehingga ada tanggung jawab untuk mempresentasikan sekian sekian untuk aksi, air, minum, dan sebagainya. Itu sah-sah saja kalau memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya adalah biasanya nih, Mas Herianto, yang punya rekam jejak dulunya adalah ketua atau presiden BEM, baik itu di universitas atau di aliansi BMSI, rekam jejak selanjutnya adalah menjadi politisi atau pejabat atau mungkin kepala daerah. Nah, itu salah satu yang dibidik nggak setelah jadi alumni dari BMSI nanti? Ya, kalau kita memandangnya ya, bahwa jalan perjuangan itu bukan hanya mulai mahasiswa ya. Kalau kita menganggap perjuangan kita selaku menjabat sebagai mahasiswa itu adalah langkah yang pendek. Sehingga pejuang kita masuk ke dalam sistem tersebut. Artinya ketika kita sudah bersuara sebagai mahasiswa, status kita sebagai ketua kan udah tidak ada. Namun perjuangan yang kita inginkan, apa yang kita suarakan masih kita gaungkan. Artinya masuk dalam sistem dan mencoba dengan berbagai aktivis-aktivis untuk merubah bagaimana sistem yang sebenarnya jauh lebih baik. Tapi berarti Mas Herianto masih percaya kalau masuk ke dalam sistem bisa membuat satu perubahan nyata? Saya masih percaya hal itu. Kenapa? Saya masih percaya hal itu. Karena saya membayangkan ya, kalau memang benar-benar sistem kita memang benar-benar hancur, tidak ada akan negara ini. Artinya sebenarnya sistem kita tidak baik sebenarnya hari ini, tidak baik dan ada beberapa yang memang bagus dan sebagainya. Yang tidak baik itu yang akan dibersihkan, yang dibaguskan. Karena kan eranya aktivis ini adalah udah terlatih untuk agitasi massa ya, maksudnya mengontrol masyarakat secara lebih lingkup yang kecil, sehingga setelah masuk itu udah terbiasa dengan lingkup yang lebih besar. Nggak mungkin kan orang yang tidur bangun mengelola negara kita. Artinya yang mengelola negara kita adalah orang-orang yang pernah berjuang, tahu bagaimana dinamika lapangan, dinamika forum dan sebagainya. Itulah yang akan bawa
arah bangsa jauh lebih baik. Tapi gini Mas Arianto, banyak juga kritik yang menyampaikan gini, dulu waktu pas masih mahasiswa turun berunjuk rasa bersama mahasiswa lain gitu. Tapi kalau sudah masuk misalnya ke dalam parlemen menjadi anggota DPR, sama aja tuh gitu. Kalau misalnya ada kebijakan yang harusnya diprotes gitu ya, ternyata mengikuti apa kata ketua umum partainya, karena toh sebagai politisi kalau misalnya jalur yang dipilih adalah masuk partai politik gitu ya, kan harus ikut apa ketua umum parpol gitu. Nah, kira-kira akan seperti itu nggak ini gambarannya ke depan? Ya, kalau kita melihat ya, semua itu tidak akan bisa begitu cepat akan berubah ya. Kecuali kita mau kun fayakun langsung jadi ini, langsung jadi ini. Dan itu butuh proses semua. Negara kita merdeka kan tidak langsung merdeka. Butuh proses rancangan, konsolidasi kecil-kecilan menuju besar-besar dan merdeka. Coba kita bayangkan, negara kita merdeka 45. Tapi diinisiasi jauh-jauh tahun. Nah, begitu juga dengan reformasi di sistem kita, ketika kita mau tidak akan bisa berubah karena mungkin ada haknya ketua umum menginstruksikan sebagai anggota yang mandatnya sebagai ketua. Karena kalau ngelawan pasti dikeluarkan atau apa. Namun secara perlahan-lahan konsolidasi baik-baik, komunikasi baik-baik itu akan bawa perubahan yang baik. Oke. Kemudian kan tadi sempat cerita ya bahwa sebelum maju untuk jadi presiden di BEM Universitas, udah punya rencana untuk melanjutkan pendidikan. Di negara lain gitu. Kan berarti sama aja kabur aja dulu dong. Gitu. Kenapa nggak abis ini misalnya udah deh langsung aja melanjutkan pendidikan gitu sambil melihat Indonesia dari luar, gitu nggak kira-kira nanti? Kalau saya memandangnya ya, karena tergantung basic keilmuan saya di agribisnis pertanian, saya melihat bahwa negara Jepang itu jauh lebih maju daripada negara kita. Dan saya sebagai prestasi anak muda yang akan melanjutkan estafetnya bangsa ini, saya pengen mengambil keilmuan-keilmuan yang ada di luar untuk diimplementasikan dalam negeri. Karena Soekarno, kemudian B.J. Habibie dan yang lain, itu kan di luar semua menyerap ilmunya. Namun kembali ke negaranya untuk membangun bagaimana pengetahuannya itu. Dan saya pengen itu. Saya melihat bahwa sektor pertanian, khususnya dalam agribisnis, ada yang kurang nih di negara ini. Kemudian saya lanjut studi di luar, ternyata ini yang perlu dilengkapin. Saya balik lengkapin hal itulah. Jadi rencananya setelah lulus nanti di wisuda lanjut pendidikan atau mau nyoba nyemplung ke politik praktis? Kalau saya mau lanjut ke pendidikan, karena kita selalu diajarkan untuk selalu haus tentang ilmu ya. Haus tentang ilmu ya, dengan dunia politik itu kita udah terbiasa dengan ini dunia politik, perlawanan, menyeimbangkan sebagainya. Nah, memperdalam keilmuan itulah yang perlu. Karena yang namanya walaupun ada pepatah kan kejarlah ilmu walaupun ke negeri Cina katanya. Artinya kejarlah ilmu itu tidak akan habis. Nah, makanya kenapa saya punya moto hidup ya, selalu saya pegang dalam prinsip hiduplah seolah-olah engkau mati besok dan belajarlah seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya kita hidup hari ini mempersiapkan diri seolah-olah kita besok mati. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan ilmu, seolah-olah kita hidup selamanya. Artinya kita belajar ilmu itu tidak akan pernah habis. Itu akan sepanjang masa. Nah, itulah. Jadi di depan kamera nanti setelah selesai jenjang pendidikan master di Jepang bakal kembali ya? Atau berkarya dulu di sana? Alhamdulillah kalau diterima di Jepang. Tapi kan sekarang kita maunya ya kalau ndak lanjut studi ya, ada di kampus yang ada di UI, IPB. Harapan kita masih di luar sih, masih di luar. Tapi di mana Tuhan menitipkan kita untuk nimba ilmu, ya kita welcome aja. Karena berkaca dari status saya dulu ketika lulus SMA, saya sebenarnya lulus 2019. Saya pernah daftar di Bali dengan UB Malang. Saya lulusnya di Malang, tidak lulus di Bali. Kenapa saya disuruh daftar di Bali? Karena kebetulan ada kakak yang paling tua, perempuan di Bali, ngambil perpajakan. Saya diminta biar tidak saling jauh dengan saudara. Namun ketika saya lulus, saat itu ngambil jurus teknik, lulus di Malang, tidak dikasih izin sama orang tua. Karena tidak mau anaknya mungkin jarak jauh dengan saudaranya, dengan keluarga. Namun mikir saat itu ketimbang saya kerja, lebih baik saya menimba ilmu. Nah, alhamdulillah dapat informasi ada beasiswa pondok saat itu di Jogja, di Sleman. Alhamdulillah dapat beasiswa itu dalam 1 tahun, kemudian tahun 2020 diminta pulang untuk kuliah di UNRAM. Alhamdulillah lulus di UNRAM. Nah, itu kisah singkatnya. Selama jadi aktivis atau presiden BEM baik di kampus UNRAM ataupun di BMSI ini, orang tua ikut merestui? Alhamdulillah
Ikut merestuin. Awal-awalnya ya orang tua pasti khawatir kalau anaknya tidak fokus akademik, tidak fokus kuliah, karena kan anggap orang tua. Namun ya kalau dengan komunikasi baik-baik pasti orang tua akan paham. Kita jelaskan bahwa inilah fungsinya organisasi, menyambung relasi, kemudian melatih mental, public speaking, kemudian negosiasi dan sebagainya. Alhamdulillah orang tua paham. Dan sampai sejauh ini selalu menjadi support utama. Makanya kadang segala langkah-langkah saya hari ini adalah inspirasi saya adalah orang tua. Baik itu ibu dan bapak. Bagaimana perjuangan seorang bapak untuk mencari nafkah tidak mengenal hujan panas. Bagaimana perjuangan ibu yang menjadi rumah tangga tidak pernah capek melahirkan. Itu sebagai spirit semangat saya, makanya masuk ke dunia cimprung aktivis. Karena aktivis ini adalah sebuah pilihan. Karena risiko menjadi seorang aktivis adalah besar. Ya, tadi kan disinggung ya bahwa resiko menjadi aktivis besar. Orang tua tidak khawatir misalnya tiba-tiba Herianto ikut aksi di Jakarta ternyata nggak pulang gitu. Oh pas dicek lagi di mondok sebentar di kantor polisi mana gitu. Ada kekhawatiran sempat disampaikan gitu nggak? Sempat ada kekhawatiran, bahkan ketika saya dulu selesai Rakernas kita aksi di Patung Kuda itu. Saya ingatnya bulan Juli ya. Tahun lalu ketika masih eranya Jokowi, kita BMSI menuntut 10 tahun kegagalan Presiden Jokowi saat itu. Ada beberapa poin tuntutan yang kita minta dan selesai itu kita aksi sampai tengah malam kan, bentrok dengan kepolisian. Selesai itu besoknya kita tidur di dalam satu kampus, kampus Al Hikmah namanya di Jakarta. Kita kumpul dengan presma, baju kita masih basah, disemprot dengan kepolisian kan, baju kita basah dan sebagainya. Kita belum berani pulang ke rumah masing-masing ataupun tempat tinggal masing-masing. Karena situasi saat itu mencengkam, masa aksi masih dicari saat itu. Dan kita ngumpul dan paginya kita karena sebelum aksi itu kita belum pada sarapan semua karena saking semangatnya kita berjuang ya. Saat itu sampai lupa makan, kita cuma makan roti dengan air seadanya aja. Paginya saya tidak bisa bangun saat itu, pusing, kemudian karena mungkin efek lelah, kemudian efek kebasahan tidur. Saya dibawa ke RS Berwijaya namanya di Tebet. Alhamdulillah ada teman yang bawa dan ada beberapa media mau liput. Nah ini uniknya kita sebagai anak desa kan, kalau orang-orang kan mau publik, mau familiar atau apa. Nah kita kalau anak desa, karena ini baru berada di eranya Jakarta, artinya kota orang. Ketika ada isu-isu kita dipukul, masuk rumah sakit, terus dilihat sama orang tua yang ada di desa pasti panik. Besok-besoknya nggak dikasih pasti. Nah alhamdulillah hal itu kita jelaskan ke orang tua. Inilah resikonya kita berjuang dan sebagainya, dan kita kuatkan bahwa kita punya Tuhan dan tidak mungkin Tuhan akan membuat kita dengan melupakan kita ya, pasti akan dijaga dan sebagainya, tergantung niat kita. Nah itu dijelasin. Tapi pernahkah orang tua misalnya ikut menjadi dalam tanda kutip collateral damage gitu, Mas Herianto, karena berkaca pada peristiwa mantan ketua BEM UI dulu, karena dia vokal menyuarakan satu isu ketika itu, orang tuanya ikut tanda kutip dimata-matai. Jadi ada orang asing mendatangi rumah orang tuanya di Kalimantan waktu itu, bertanya mengenai anaknya gitu, untuk mengetahui bagaimana aktivitas sehari-hari anaknya. Artinya kan orang tua ikut dalam tanda kutip menjadi korban yang seharusnya nggak perlu terjadi gitu dari aktivitas dia sebagai aktivis gitu. Pernah mengalami hal itu juga? Kalau hal itu menjadi makanan seharian kita. Jadi sebelum aksi ataupun sudah aksi, kadang orang tua itu udah diintai. Dulu seingat saya pas aksi di Patung Kuda itu, malamnya itu dalam kutip ya, pihak aparat itu mendatangkan rumah. Katanya dua mobil. Dua mobil menanyakan orang tua, intervensi, kemudian menyampaikan apa kerugian kalau anaknya menjadi gini-gini, dan orang tua kan namanya khawatir. Namanya khawatir. Namun alhamdulillah kalau mental bapak karena calon mantan mantan bertarung di kampung, dan yang paling khawatir adalah ibu ini yang tidak pernah jauh dari anaknya tiba-tiba gini, namun alhamdulillah bisa dijelaskan. Jadi status saya dari kapan lahir, di mana itu udah ditahu semua. Udah ditandain ternyata dia. Pertanyaan saya yang terakhir untuk Mas Herianto, mungkin ada pesan buat anak muda di luar sana yang sudah merasa hopeless atau tidak ada harapan gitu ya terhadap bagaimana kondisi bangsa kita saat ini, makanya tagar kabur aja dulu itu menjadi viral di media sosial gitu.
dan bagaimana meyakinkan mereka bahwa kita masih ada harapan kok untuk membuat perbaikan di tanah air. Ya, saya selalu punya kecintaan yang begitu besar terhadap bangsa kita ya, bangsa Indonesia, bahwa kita sebagai anak muda kalau tidak berperan dan berkontribusi hari ini, mau jadi apa bangsa kita hari nanti? Karena era ke depan itu yang akan menggantikan adalah anak-anak muda dan mahasiswa yang punya pemikiran, inovasi dan sebagainya, itu yang akan menggantikan. Artinya orang-orang yang terbiasa berproses, itulah orang yang akan mendudukan. Dan saya berpesan kepada teman-teman, tetaplah hidup, katanya kan, tetaplah hidup di negara kita, walaupun negara kita tidak berpihak pada kita. Dan kita yakin, kitalah yang membawa perubahan tersebut. Karena tidak mungkin orang lain yang akan membawa perubahan kalau bukan dari diri kita sendiri. Gitu, Pak. Oke, nambah satu lagi. Kalau negaranya nggak cinta sama kita, gimana dong? Bertepuk sebelah tangan kan berat tuh, Mas Haryanto. Bagaimana mencintai kembali negaranya kalau negara nggak cinta sama kita? Ya, sebenarnya kan yang inisiasi negara ini adalah sebuah bentuk wadah. Jadi yang bentuk itu adalah orang-orang yang di dalamnya. Nah, kebijakan-kebijakan itulah makanya kenapa anak-anak muda ini harus mengambil peran-peran itu untuk bagaimana negara ini cinta dengan masyarakatnya. Jadi ikut berperan serta. Ikut berperan serta. Baik kalau gitu. Ya, itu dia tadi Sobat Milenial dan Gen Z, obrolan saya secara mendalam dengan Koordinator Aliansi BEM Seluruh Indonesia atau BEMSI dengan Mas Haryanto. Jadi tadi pesannya ya adalah kalau misalnya kalian sudah mulai ada di titik tidak lagi merasa ada harapan terhadap bangsa ini, ingatlah kalian masih punya kesempatan dan peluang untuk sebenarnya bisa memperbaiki gitu ya dengan cara mengambil peran secara nyata dan mengubah itu semua gitu. Mudah-mudahan masih ada harapan itu ya dan bisa diwujudkan gitu ya, sehingga nggak banyak nih yang kabur ke luar negeri talenta emas dari Indonesia gitu. Saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times pamit. Sampai jumpa di program Ngobrol Seru selanjutnya. Bye-bye.